Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Puji Widodo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kutorjo. Hari ini saya akan melaksanakan tugas wawancara dilema etika sebagai seorang pemimpin bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Misbahul Khairi di SDN Kutorjo. Sobat JGP, mari kita simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu dan selalu semangat. Gitu. Terima kasih Bapak atas waktu yang disediakan. Saya membutuhkan waktu panjenengan untuk mengkonfirmasi atau menggali informasi terkait berbagai macam dilema etika yang ada di setiap sekolah yang panjenengan pimpin. Terutama saya juga tahu bahwa panjenengan tidak hanya sebagai pemimpin di SDN Kutorjo saja sebelumnya, tetapi di tempat-tempat lain, Bapak. Oke, baik Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Terima kasih. Selama pengalaman saya sebagai kepala sekolah, memang masalah itu salah. Tapi untuk mendeteksi permasalahan-permasalahan yang ada, itu saya selalu mengutamakan rasa kekeluargaan bersama. Di samping itu kita senantiasa melihat aturan, tata tertib di sekolah maupun di keputusan-keputusan yang ada di atas kita. Di samping itu kita juga perlu tahu lebih rinci dengan menggali informasi dari berbagai macam pihak, terutama dari guru kita, seluruh mitra kerja kita, komite sekolah, tokoh masyarakat, bahkan juga ke anak-anak, orang tua. Nah, ini hal yang sangat positif. Selama ini dengan kita koordinasi seperti itu, komunikasi lancar, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan saya mengedepankan itu menghindari kita selalu kepala sekolah supaya tidak dikatakan pemimpin yang otoriter lah, yang dulu sering dikatakan seperti itu. Kalau itu kan apa kata kepala sekolah, kalau saya tidak, kita mengambil keputusan bersama. Tapi memang ada sekali waktu kepala sekolah harus bijak dan segera mengambil sebuah keputusan. Berarti tetap mempertimbangkan masukan dari Bapak Ibu Dosen. Sangat itu, sangat. Ya. Berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam menghadapi situasi atau masalah tentang dilema etika, Bapak? Selama ini kalau permasalahan itu ada pada kita, paling tidak satu, kita harus tahu dulu masalahnya. Kita harus mengidentifikasi permasalahan, kemudian berbagai macam informasi, baik guru, orang tua, siswa, siapapun yang terkait dengan permasalahan itu. Bahkan kita harus paling tidak harus tahu persis masalahnya kayak apa. Nah, setelah itu nanti dari berbagai pihak itu kita ajak untuk koordinasi untuk memutuskan, mengambil sikap dan memutuskan permasalahan. Ya, rentetannya seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita nggak tahu masalahnya dan kita langsung memutuskan. Pasti nanti akan terjadi keputusan yang salah, kebijakan yang tidak tepat sasaran. Menimbulkan gejolak. Betul, nanti kalau kita tidak tahu persis permasalahan. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di
mungkin tidak hanya di SDN Kutarjo Bapak, tetapi panjenengan dulu kan juga memimpin sekolah-sekolah lain Bapak. Betul, betul. Terus ini. Kalau kami waktu jadi kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan yang dikatakan efektif, itu memang kita harus cepat mengambil keputusan, dan itu pun kita harus banyak pasang mata, banyak pasang telinga. Itu utamanya dalam arti kita harus informasi ke harus ya dari guru-guru kita semuanya itu, sehingga permasalahan itu tidak berlarut-larut, tidak numpuk. Jadi kita harus yang efektif itu segera permasalahan itu kita cari sumbernya kayak apa, kemudian kita identifikasi, kita cari informasi secepatnya kepada teman-teman, guru dan sebagainya. Ya. Hal-hal apa saja Bapak yang selama ini merupakan tantangan bagi panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika Bapak? Ya sebetulnya alhamdulillah tantangan yang ada ini terutama adalah dari ada dua tantangannya itu, ada dari eksternal dan dari internal. Dari eksternal itu mungkin dari lingkungan sekitar kita, kalau internal mungkin dari lembaga kita sendiri. Jadi kalau tantangan itu dari eksternal, mungkin kita perlu untuk mengkaji, barangkali kita perlu ada komunikasi yang lebih intensif pada lingkup masyarakat yang lebih kuat. Kalau dari dalam, mungkin kita perlu untuk merapatkan komunikasi untuk pengambil kebijakan, sehingga apa yang menjadi tantangan itu selama kita bisa berkolaborasi, berkomunikasi, koordinasi, insya Allah tantangan itu bisa segera kita hadapi dan kita selesaikan. Berarti keterlibatan masyarakat dan sebagainya itu juga diperhatikan. Betul, sangat itu. Kalau kita ingin maju kan sekolah kita itu ada di lingkungan masyarakat kita. Nah, masyarakat kita kalau enjoy dengan kehadiran kita, dengan program kita, mungkin juga masyarakat akan mau menerima, dan itu untuk memperkecil permasalahan yang ada antara sekolah dengan masyarakat. Betul, termasuk juga dengan internal kita, guru-guru kita juga demikian. Oke. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Khairi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini saya tidak menggunakan jadwal. Jadi jadwal itu nanti akan membelenggu kita sendiri. Iya, jadi tidak perlu kita jadwal, tapi permasalahan seperti itu harus segera kita tanggapi, kita selesaikan, nggak usah berlarut-larut. Kalau memang hari itu semua informasi lengkap, kita sudah siap untuk menyelesaikan, ya itu supaya nanti kita bisa untuk melangkah lebih jauh. Nanti kalau permasalahan itu kita timbul, kita tumpuk, kita jadwal, kita kan nggak tahu, mungkin besok ada permasalahan lagi, sehingga seyogyanya kalau menurut saya untuk penyelesaian permasalahan tidak perlu kita jadwal. Jadi kalau beda lagi, kalau memang sekolah itu memang sekolah bermasalah, kan kita tidak menghadapi sekolah yang bermasalah. Dalam arti permasalahan itu kan mungkin datang sesaat itu, dan kalau kita juga sudah bisa menyelesaikan, kenapa harus kita jadwal, kita undang? Itu nanti akan menjadi dilema sendiri. Berarti prinsipnya Bapak adalah jika ada masalah secepatnya bisa diselesaikan, dan itu supaya tidak menjadi beban bagi kita, beban bagi guru, beban juga bagi masyarakat. Jadi semuanya biar segera terungkap dan segera terselesaikan. Baik Bapak, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau
kasus-kasus dilema etika, artinya apakah Bapak selama ini juga membutuhkan bantuan dari orang lain Ya. untuk menggali informasi Ya. dan sebagainya dalam masalah-masalah dilema etika? Betul. Jadi selama ini saya bekerja di sekolah itu tidak seorang diri. Jadi kita bekerja tim. Ada yang mendapatkan tugas untuk kesiswaannya, hubungan masyarakatnya, kemudian internal dari sekolah dan masyarakat. Seperti itu. Jadi memang saya juga banyak dibantu dari saya yang mendelegasikan, contoh Pak ini ada masalah ini, tolong dicari didelegasi dulu, nanti kalau sudah baru kita komunikasikan, kita selesaikan secara baik internal maupun eksternal. Jadi selama ini saya menggunakan seperti itu sehingga tidak seolah-olah semuanya itu sumbernya harus dari kepala sekolah tidak. Jadi ya kita tahu kan juga kepala sekolah di samping banyak tugas manajerialnya, kepemimpinannya, seperti itu. Maka kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan, untuk mengkomunikasikan, membagi tugas, baik dari sekolah sendiri juga di komite orang tua dari paguyuban. Dengan begitu kita enak sehingga semuanya merasa diurangkan, kalau merasa diwongno, merasa diajak komunikasi. Selama ini alhamdulillah dengan langkah seperti itu, keberadaan sekolah kemudian bisa diterima dengan senang hati di masyarakat. Tentunya kita semua selama saya berada di lembaga manapun enak hubungan dengan masyarakat seperti itu, saya rasakan nyaman dan bisa kita lanjutkan. Berarti memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi para ibu kita libatkan, merasa diorangkan, merasa saya ini juga mendapat perhatian juga dari bapak kepala sekolah untuk paling tidak belajar juga menyelesaikan masalah. Baru nanti kalau memang beliau-beliau sudah bisa menyelesaikan, baru nanti laporannya kita hanya tinggal bagaimana laporannya, apakah sudah bisa tuntas, kalau tidak ya segera kita tindak lanjuti. Seperti itu. Baik Bapak, berikutnya dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Panjenengan mengambil keputusan tentang dilema etika? Tentu ini nanti bisa menjadi referensi bagi saya dalam setiap pengambilan keputusan juga, Pak. Jadi itu tadi kita kembali, semua permasalahan itu sumbernya bermacam-macam. Kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Kita identifikasi, ya betul lapangan, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian libatkan semua guru, libatkan semua komponen yang berkepentingan, stakeholder yang dari sekolah. Jadi yang komitenya, muridnya, guru-guru, termasuk penjaga pun sekolah, ini harus kita libatkan juga. Sehingga dengan begitu itu yang pengalaman yang saya rasakan ya, di berbagai macam sekolah manapun. Kalau kita tidak egois, kepala sekolah tidak egois, tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa bisa sendiri, tapi melibatkan semua orang, melibatkan semua yang berkepentingan, insya Allah dengan itu kita minim. Kita semua kan tidak mau ada banyak masalah, tapi kita tidak berarti menolak dengan adanya masalah. Kita harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu, insya Allah kita siap menerima tantangan, menerima masalah yang ada, dan bisa segera clear kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Tidak ditunda-tunda. Betul, tidak kita tunda. Berarti saya menemukan sebuah konklusi bahwa prinsipnya Panjenengan itu yang pertama melakukan pemetaan, kemudian melibatkan seluruh stakeholder terkait pendidikan, Panjenengan mengambil eksekusi dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita identifikasi masalah, kemudian komunikasi, koordinasi dengan berbagai macam pihak, dan jangan disepelekan pengambilan keputusan
akan lebih bijaksana kalau kita mengambil secara musyawarah dan keluar. Nah, tapi intinya tetap kebijakan harus ada di tangan kepala sekolah seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Semoga dalam waktu yang tidak lama ini saya bisa mengambil banyak sekali kesimpulan terkait pengalaman panjenengan sebagai seorang manajerial, dan saya berharap panjenengan sebagai orang yang saya anggap motivasi saya bisa meniru banyak hal terkait dengan pengalaman panjenengan, ilmu-ilmu yang panjenengan bagikan terkait manajerial sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan bijaksana seperti sekarang ini. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Puji Widodo, CGP Angkatan 10 dari Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, akan melaksanakan modul 3.1 demonstrasi kontekstual dalam rangka tugas wawancara dilema etika. Hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lina Munafiah dari SDN Sekar Gadung 1, Kecamatan Pungging. Mari kita simak Sobat CGP. Assalamualaikum Bu Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Widodo, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Widodo sendiri? Alhamdulillah saya selalu insya Allah selalu dalam keadaan baik Bu Lina. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Oke, mohon waktunya sebentar Bu Lina. Saya akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait dengan dilema etika di apa yang panjenengan rasakan selama ini selama menjadi seorang pemimpin, terutama manajerial dari sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama, bagaimana Bu Lina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika atau bujukan moral, Bu Lina? Kalau yang selama ini saya lakukan ya, yang pertama ya cari informasi dulu. Informasinya apa, saya dapatnya apa, setelah itu saya kelompokkan seperti ini. Itu kalau saya. Misalnya kalau masalah itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kejahatan, misalnya itu berhubungan dengan hukum seperti itu. Oh, itu berarti sudah kebujukan moral. Kan di situ tidak ada, sudah tahu itu benar sama salah seperti itu. Tapi kalau ke dilema etika itu kalau ada kasus itu masuk ke dilema etika itu yang saya kategorikan ke benar-benar seperti itu. Jadi, benar dan benar. Seperti itu. Jadi masalah di mana pihak satu sama pihak lain sebenarnya sama-sama benarnya seperti itu. Saya kategorikan ke dilema etika seperti itu. Tapi kalau yang bujukan moral tadi intinya pokoknya kalau sudah kelihatan salah sama benar sudah bujukan moral seperti itu. Kalau bujukan moral berarti hitam sama putih gitu ya, ada pembatas kayak gitu. Berarti Bu Lina melaksanakan seperti melakukan pemetaan masalah gitu. Seperti itu dulu. Ya, gitu Pak. Berikutnya Bu Lina, selama ini bagaimana Bu Lina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Lina? Seperti itu ya, misalnya ke dilema etika tadi ya Pak? Iya, betul. Selama ini yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya mencari informasi dari pihak-pihak yang ketika itu seperti itu, yang terjadi permasalahan seperti itu. Saya kumpulkan informasi dari mereka. Saya jadikan satu ruangan, saya carikan informasi bareng-bareng. Kadang sebab masalah itu muncul karena kurangnya komunikasi. Jadi saya hanya mungkin di situ sebagai jembatan komunikasi mereka saja seperti itu. Jadi saya di situ sebagai penengah. Tapi misalnya ternyata
dari hal seperti itu masih belum mampu, saya hanya sebagai penengah ternyata masih belum mampu, maka saya akan minta tolong dengan toko-toko yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Misalnya toko apa Bu Lina? Toko yang sudah pernah menyelesaikan masalah yang sama seperti itu. Jadi mungkin orang yang lebih senior dari saya, yang ada di sekolah saya seperti itu, atau komite, memang butuh komite sekolah misalnya antar wali murid, seperti masalah tentang antar wali murid, saya akan minta bantuan komite sekolah seperti itu. Jadi pertama saya ajak komunikasi dulu, yang kedua kalau memang komunikasi itu tidak berhasil, saya cari lagi yang tokoh-tokoh yang lebih memahami masalah yang ada di situ seperti itu. Jadi mungkin selain saya ada yang bisa membantu saya untuk mengambil keputusan seperti itu. Berarti melibatkan stakeholder terkait. Betul. Prosesnya berarti seperti menggali informasi, Bu Lina kayak gitu, kemudian menjembatani, melakukan fasilitasi tanpa menjustifikasi. Kita harus benar-benar klik dulu gitu. Yang utama ya kita dulu sebenarnya kan. Kita yang harus benar-benar menerapkan, tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan, benar-benar kita harus siap bahwa kita itu netral. Baik Bu Lina, berikutnya Bu Lina, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan seperti ini Bu Lina? Seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, itu kan langkah itu. Tapi langkah konkretnya yang biasanya saya lakukan yang pertama kali adalah menenangkan diri saya sendiri dulu, menyiapkan diri hati saya sendiri, pikiran saya, hati saya. Jadi saya harus benar-benar di taraf netral, tidak ada masalah sendiri, masalah pribadi saya sendiri seperti itu. Saya harus benar-benar menenangkan diri saya sendiri dulu bahwa ini masalah dari dua pihak. Saya harus benar-benar tidak ada campur dari dua-duanya, bahwa saya ada di tengah-tengah. Itu yang pertama. Jadi saya menyiapkan diri saya sendiri. Yang kedua, saya mendatangkan pihak-pihak itu, saya cari informasi dari dua pihak. Jadi biar saya tahu ini apa sebenarnya yang terjadi seperti itu. Itu yang kedua. Langkah kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah karena saya mungkin masih membutuhkan beberapa pendapat dari orang lain, misalnya itu berhubungan, misalnya saya butuh komite sekolah, maka saya akan komunikasi dengan kepala komite sekolah seperti itu. Kalau misalnya saya butuh dengan tokoh masyarakat, maka saya akan komunikasi dengan tokoh masyarakat. Oh saya butuh ini, saya kan sudah tahu masalahnya. Oh saya butuh ini untuk menyelesaikan dengan Bapak Ibu Guru, maka saya akan rundingan dengan Bapak Ibu Guru. Jadi saya akan mencari informasi juga dan juga pendapat dari pihak-pihak lain yang bisa berkompeten di masalah tersebut. Jadi seperti itu, baru nanti saya akan mengambil keputusan. Dan keputusan saya itu, saya benar-benar berharap itu keputusan yang terbaik, yang mungkin tidak bisa membahagiakan pihak-pihak bertikai, tapi risikonya yang paling kecil seperti itu. Saya akan mencari langkah itu, mungkin saya akan menemukan 3 atau 2, tapi saya akan tetap memilih langkah keputusan di mana hasilnya itu risikonya lebih kecil seperti itu, Pak. Kan kita nggak mungkin membahagiakan semua orang, gitu maksud saya. Jadi memang hal yang mungkin akan Bu Lina lakukan berarti dari apa yang panjenengan deskripsikan tadi, memposisikan diri pada posisi yang netral terlebih dahulu, kemudian komunikatif mungkin kemudian melibatkan stakeholder terkait, kemudian eksekutornya tetap panjenengan dengan pengambilan resiko yang paling kecil. Seperti itu maksud saya, Pak Witan. Berikutnya Bu Lina, langkah hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Yang menurut saya efektif saya saat mengambil keputusan adalah pertama itu saat saya benar-benar mampu untuk hadir, gitu. Maksudnya diri saya mampu hadir di saat itu. Jadi saya benar-benar memikirkan masalah lain, saya tidak memihak salah satu pihak. Jadi benar-benar saya sudah siap di situ. Itu yang menurut saya efektif. Yang kedua adalah pihak yang saling bertikai itu atau yang saling ada masalah itu mau bareng-bareng untuk saling berkomunikasi seperti itu. Jadi tergantung pihaknya tadi. Kalau mereka mau dipertemukan atau mau mengungkapkan secara jujur apa adanya kepada saya, itu menurut saya efektif. Jadi tergantung pihaknya tadi gitu.
Itu menurut saya kalau mereka mau berkomunikasi, mau jujur, mau mengatakan apa adanya, itu efektif menurut saya. Yang ketiga adalah saya mampu mencari pihak atau tokoh atau hal lain yang akan membantu saya untuk lebih bisa mencari jalan keluar solusi dari itu. Misalnya bisa ya toko-toko tadi yang saya ceritakan, stakeholder yang jenengan bilang tadi. Itu jadi kalau saya mampu menguasai diri saya sendiri, mampu mengkomunikasikan tentang masalah itu, berkomunikasi, dan mampu mencari tokoh yang tepat untuk membantu saya menyelesaikan itu yang menurut saya efektif saat itu. Dan saya merasa bahwa oh ini tepat gitu menurut saya, dan cepat gitu hasilnya. Tapi kalau seandainya misalnya seperti ini, saya saat itu sudah marah, tapi ada masalah, kan akhirnya nggak selesai, saya marah-marah di situ gitu maksud saya gitu. Seperti itu. Saya misalnya kedua, pihak satu ini nggak mau ngobrol, dia sudah defensif duluan, nggak mau menjelaskan atau bertahan dengan saya salah saya tapi tidak mau jelaskan, saya itu benar tapi nggak menjelaskan, itu kan ya itu kurang efektif menurut saya. Jadi menurut saya yang efektif ya itu. Terus toko saya mungkin salah, seharusnya itu saya minta tolong sama guru saya, ternyata saya minta tolongnya sama komite gitu, seperti itu juga termasuk nggak efektif juga buat saya. Jadi yang efektif harus 3 hal itu, dari diri saya sendiri, dari pihak bertikai, sama stakeholder atau hal yang itu pihak itu harus saling ketersambungan seperti itu. Kolaboratif. Betul. Kolaboratif berarti luar biasa. Ini saya berharap saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dari panjenengan, Bu Lina. Sebenarnya saya harus belajar sering jenengan. Katanya dari CGP itu banyak ilmu-ilmunya juga gitu. Iya, memang saya juga sedang belajar ini, Bu Lina. Berikutnya, Bu Lina, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Lina? Dilema etika ini kan memang kayak gimana ya? Kadang yang betul maju tetapi dipandang orang kok kurang baik kayak gitu. Namanya dilema etika atau dilema moral. Tentu perspektif etika antara satu orang dan orang yang lain itu pasti berbeda. Itu yang jadi dilema etika itu sebenarnya gitu. Kalau menurut panjenengan gimana ini, Bu Lina, tantangan dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Sebenarnya sama aja sih. Dari jawabannya nomor 2 sampai sekarang jawaban saya tetap sama. Sebenarnya saya percaya Pak Widodo juga tahu lah, dari jawaban saya yang sebelumnya itu sudah tahu tantangannya. Pertama ya dari saya sendiri, bisa tenang nggak saat ada masalah seperti itu, bisa netral nggak, bisa mampu menguasai diri sendiri nggak, seperti itu. Jadi yang pertama tantangannya dari diri saya sendiri, seperti dulu. Jadi benar-benar saya harus siap. Kalau saya belum siap, mending jangan dulu gitu. Jadi tapi kata ada masalah ya siap nggak siap itu harus saya gitu. Jadi tantangannya di saya pertama. Yang kedua adalah pihak-pihak bertikai, mau ndak diajak komunikasi itu. Pihak komunikasi itu mau ndak diajak komunikasi, mau nggak diajak untuk berunding, untuk saling mari kita selesaikan. Kadang kan ada pihak yang nggak mau seperti itu. Dia merasa benar, saya benar, pokoknya saya benar, saya nggak mau ngobrol gitu loh. Ngerti paham maksud saya? Paham. Ya tadi seperti jenengan Pak Wid bilang tadi bahwa dilema etika itu kan dari etika, dan etika setiap orang beda-beda gitu loh. Jadi komunikasi itu bisa nggak, tantangannya saya mampu nggak komunikasi seperti itu. Yang ketiga ya seperti tadi, kalau ternyata saya tidak mampu menemukan tokoh atau dasar dari keputusan yang harusnya diambil dari masalah itu. Misalnya saya tidak punya pegangan gitu. Kalau secara misalnya tadi bujukan moral itu kan sudah pasti ada hukumnya seperti itu. Kalau dilema etika kan tidak ada hukumnya sebenarnya gitu. Hanya dari kita sendiri atau dari masyarakat seperti itu. Dan setiap masyarakat punya aturan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi itu yang jadi tantangannya sebenarnya kan. Kita harus benar-benar menyamakan persepsi gitu. Menyamakan ini loh, aturan ini loh tantangannya itu, etikanya ini loh yang susah itu. Ya mungkin jenengan merasa bahwa contohnya itu aja, contoh di sehari-hari misalnya
kita ngomong bahwa anak itu nggak apa-apa bisa berbicara kotor, kan ada sih sebenarnya itu sudah harian gitu. Jadi, tapi menurut saya itu bisa salah seperti itu. Nah, itu kan juga dilema etika sebenarnya. Baiknya gimana? Itu kan kalau kita sering komunikasi akhirnya kan ada jalan keluar, misalnya oh ya ini, tapi kalau di resmi janganlah dipakai untuk masyarakat bicara kotor. Kalau nggak resmi sehari-hari nggak apa-apa lah kalau sama tamu, misalnya seperti itu misalnya kan, ya itu tantangannya. Jadi dasarnya itu yang itu harus kuat, kalau nggak kuat ya itu tantangannya. Kadang bentuk-bentuk kita komunikasi dengan sesama guru menggunakan candaan-candaan. Baik Bu Lina, berikutnya apakah Bu Lina memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu gitu nggih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan menyelesaikan di tempat pada saat kejadian itu langsung diselesaikan, atau memiliki jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan biasanya, Bu Lina? Kalau masalah dilema etika ya Pak, kalau dilema etika itu permasalahannya memang urgent dan harus penting dan harus diselesaikan saat itu, dan memang bisa diselesaikan saat itu, saya selesaikan saat itu juga. Tapi seandainya dilema etika masih bisa diselesaikan di waktu coaching, jadwal coaching, sebenarnya saya punya jadwal coaching antara saya dan guru-guru. Mungkin bisa 1 bulan sekali kalau nggak salah, atau 1 semester 1 kali seperti itu. Kalau memang masalah dilema etika bisa dilakukan di jadwal, maka akan saya lakukan di jadwal sesuai jadwal. Baik Bu Lina, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus masalah dilema etika, Bu Lina? Seseorang ya seperti yang saya bilang di awal, yaitu orang-orang yang memang berkepentingan di permasalahan tersebut, misalnya mungkin komite sekolah, bapak ibu guru, kepala desa, ataupun wali murid tersebut, gitu, seperti itu. Terus faktor-faktornya dari diri saya sendiri sama komunikasi pihak-pihak yang terkait. Sepertinya melibatkan banyak orang gitu ya Bu Lina, kemudian kolaborasi dan lain sebagainya. Terakhir Bu Lina, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Lina petik dalam pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Hal ini akan menjadi informasi bagi saya, masukan bagi saya jika saya mungkin dihadapkan dalam situasi seperti panjenengan. Terus pundi Bu Lina? Kalau dari pengalaman saya, mungkin nanti akan berbeda dengan Bapak. Karena begini, yang paling utama adalah satu masalah itu dengan masalah yang sama. Misalnya dengan punya masalah A, itu sama masalah dengan A saya, tapi itu tidak akan punya solusi yang berbeda. Yang saya ucapkan hanya sebagai dasar jenengan untuk mengambil sebuah keputusan dengan masalah yang sama, hanya sebagai dasar aja, sebagai pembelajaran, tapi bukan berarti sebagai penentu jenengan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi harus benar-benar tahu bahwa dengan satu masalah solusinya tidak hanya satu, itu tergantung faktor-faktor di sekitarnya. Seperti itu, yaitu yang faktor utama mungkin itu dari diri sendiri, seperti itu yang utama, diri sendiri. Kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah pihak-pihak yang ada di sekitar permasalahan itu, seperti itu. Berarti menurut Bu Lina butuh fleksibilitas dalam penyelesaian sebuah masalah, meskipun sama, bisa jadi solusinya berbeda-beda. Benar sekali. Terima kasih Bu Lina, itu saja sedikit wawancara dari saya. Hal ini berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, terutama yang Bu Lina alami. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi saya jika saya berposisi sebagai seorang manajerial suatu saat nanti. Matur sembah nuwun atas waktunya Bu Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Puji Widodo dari SDN Kutorjo, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto,
calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya akan melaksanakan modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu dilema etika dan bujukan moral bersama saya, yaitu Bapak Isna Badarus Salasa. Beliau adalah Kepala SD Negeri 1 Jiu atau SDN Jiu 1. Mari kita simak Sobat JGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bapak Isna? Alhamdulillah untuk hari ini sehat selalu, lancar, nggak longgar ya, tidak ada tugas sama sekali ini tadi. Ya, alhamdulillah ini tadi diundang sama Pak Puji untuk menghadiri ini. Saya antusias, apresiasi, terima kasih Pak Puji. Saya juga sangat berterima kasih atas waktu panjenengan, Pak Isna. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak. Ya, monggo. Terutama yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Panjenengan sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan, Ya. saya ingin menggali banyak sekali informasi terkait masalah-masalah tersebut. Semoga ini juga akan menjadi bekal bagi saya suatu saat nanti. Baik, Bapak Isna. Pertanyaan pertama, Bapak Isna, selama ini bagaimana Bapak Isna dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, memang terlebih dahulu ya kita harus tahu dari pengertiannya dulu ya. Kalau dilema etika itu adalah benar dengan benar, kalau bujukan moral itu salah dengan benar ya. Terlebih dahulu kita juga harus tahu tentang masalah-masalah yang ada di lembaga itu. Apakah lembaga itu punya masalah dengan internal, eksternal, atau masalah-masalah itu timbul dari anak, dari personal guru. Nah, seluruhnya itu nanti kita identifikasi sehingga kita tahu nanti mana yang termasuk dilema etika dan bujukan moral, sehingga nanti kita bisa menganalisa mana yang penyelesaiannya, sehingga nanti kan tahu ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Itu Pak Puji. Berarti panjenengan melakukan pemetaan dulu. Iya, pemetaan. Identifikasi apakah masalah tersebut bagian dari dilema etika atau bujukan moral. Iya. Berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Inilah yang paling sulit lah. Tapi sulit itu kan tidak semuanya harus sulit, tetapi juga mesti ada solusi-solusi yang lain. Karena kalau benar dengan benar itu juga kalau kita putuskan, kalau saya sendiri sebagai prinsip sebagai seorang pemimpin itu kita lihat dari mana yang banyak lebih benarnya. Yang kedua adalah kita harus tahu tentang apakah itu berpihak pada anak. Yang ketiga adalah tentang masalah apakah seluruh keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah apa itu mempunyai nilai kebajikan. Itu yang paling penting pada prinsip saya sebagai seorang pimpinan Pak Puji. Ada istilahnya list-list yang harus dipenuhi terlebih dahulu, Bapak, untuk mengambil sebuah keputusan supaya tidak salah berarti. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Bapak? Dari pengalaman saya menjadi seorang kepala sekolah ini, langkah-langkah untuk menyelesaikan itu yang pertama adalah ya kita lebih dahulu mengetahui nilai-nilai yang ada di situ dulu. Nilai yang paling benar itu apa? Yang kedua adalah kita di dalam masalah itu siapa yang terlibat, mana yang mempunyai kepentingan tertentu. Gitu. Yang ketiga adalah ya kita juga mengumpulkan fakta-fakta. Ya, fakta-fakta itu tidak tertentu pada
personal kalau kita melihat suatu masalah pada subjek seseorang, ya fakta-fakta yang ada di dalam dirinya seseorang itu, ya apakah sudah relevan dengan tingkah, karakter, kebijakan-kebijakan yang dia lakukan. Ya. Yang keempat itu tentang masalah kejujuran. Itu yang paling penting. Kejujuran termasuk juga berlaku dianya kalau kita pada proses seseorang pada personal, ya itu. Sehingga nanti kita harus tahu kualifikasi atau identifikasi masing-masing. Karena masalah itu kan banyak sekali. Karena ini saya contohkan, karena salah dengan benar dengan benar itu biasanya pada itu penghargaan seseorang. Biasanya seperti itu. Penghargaan itu misalkan kita itu, kalau kita itu dengan orang ini ya juga benar, juga benar, sehingga saya tengah-tengahnya yang paling benar itu yang saya akan saya berikan sebuah apresiasi atau nanti akan saya berikan klarifikasi tentang nanti akan misalnya saya putuskan seperti itu. Tadi untuk tahap-tahapannya seperti itu tadi. Berarti paling tidak yang panjenengan lakukan itu mengambil mana yang paling benar, kemudian memiliki resiko yang mungkin paling kecil. Seperti itu. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Biasanya yang pertama itu adalah ya kita tadi biasanya kita kumpulkan dulu, ya kumpulkan dulu relasi kita dari dewan-dewan guru untuk memutuskan itu. Ya. Yang kedua, ya kita harus tahu fakta-fakta dari masalah tersebut. Fakta-faktanya apa sih yang akan terjadi? Terus risikonya apa yang ke belakang yang akan terjadi, seperti itu. Terus memang ada tim di sekolah itu juga untuk menguji kebenaran dan kesalahan. Karena harus ada seperti itu. Berarti panjenengan juga berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Iya, karena kita di lembaga itu tidak bisa langsung kita mengambil keputusan sendiri, tapi juga harus ada orang-orang yang juga membantu kita, kepada orang-orang yang lebih senior dari kita, yang lebih bijak. Sehingga itu kita nanti bisa memutuskan itu yang lebih akurat. Tapi kita juga harus tahu karakter seseorangnya juga. Kalau misalkan seniornya itu tidak bijak, ya itu mengapa harus kita ambil, ya. Masih kadang-kadang itu yang lebih junior itu kita berikan sebuah permintaan untuk menyelesaikan itu dengan itu benar, ya kita buat seperti itu. Sehingga ada pengujian benar dan salah. Sehingga saya seperti ini keputusan tidak bisa langsung saya putuskan, tapi harus kita kolaborasi dengan teman-teman juga. Sebelum kolaborasi dengan teman-teman, misalnya saya rundingan dengan teman-teman yang lebih senior, lebih yang kepada saya itu yang mungkin pemikirannya itu lebih berkeadilan. Berarti panjenengan itu tetap menghormati orang-orang yang senior, dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Isna langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Pertama itu ya kita harus tahu masalahnya apa dulu. Kalau saya contohkan di sekolah itu memang misalkan ada keributan antara anak sehingga orang tua itu tidak terima, saling melapor seperti itu. Ya biasanya itu kita temukan dulu anak adalah anak.
Kalau itu sudah diselesaikan dengan baik ya selesaikan pada saat itu. Kalau memang ada yang belum menerima itu kita jadwalkan diberi undangan. Beri undangan itu ada notarisasi, catat di buku kasus itu apa masalahnya yang hadir siapa saja. Terus nanti dan ada penyelesaian masalah sudah dilaksanakan dengan sudah beres atau belum. Nanti kita centang seperti itu. Di sekolah saya beri itu. Sehingga nanti kalau ada sudah bertanya-tanya misalkan kasus ini berlarut-larut, maka sudah ada bukti kalau sudah terselesaikan pada saat itu. Ya. Kalau misalkan jadwal untuk yang lain ya dilihat dari kasusnya itu sendiri. Nah, selama ini tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi saya. Tapi kadang-kadang itu misalkan tentang masalah iuran, ya, ada yang keberatan, ya. Sehingga sebelum saya memutuskan sesuatu setelah kebijakan secara mobilisasi seluruh wali murid, biasanya itu saya undang paguyuban dulu. Diadakan diskusi diskusi internal terlebih dahulu. Sehingga nanti dengan keputusan ini apakah nanti masyarakat itu wali yang lain dulu setuju atau tidak. Pada saat itu selama ini praktek-praktek strategi seperti itu sangat berhasil menurut saya. Sehingga setiap kali kadang-kadang saya melihat dari SDJ lain itu misalnya iurannya 50, 60 ada bergejolak. Kalau saya itu misalkan 70, 60, 80 tidak ada yang bergejolak karena tadi ya kesepakatan bersama saya legowo. Yang terakhir adalah bisa dipertanggungjawabkan. Berarti aspek yang paling penting itu sebenarnya ada pertanggungjawaban atas itu, sehingga insya Allah para wali murid juga legowo gitu. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya memang kita bentuk sebuah tim Pak Puji di sekolah itu. Biasanya itu saya kadang-kadang itu ada yang ngomong saya ini ngomong dengan Pak Puji, misalnya Pak Puji sebagai anak buah saya itu Pak Puji senang, Pak Isna senang Pak Puji senang. Sebenarnya itu tidak, karena mungkin saya anggap itu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk diajak diskusi itu nyambung dengan saya dan bisa saya terima itu biasanya akan saya pakai itu. Berarti kita harus mempunyai partner Pak Puji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah partner kita adalah paguyuban menurut saya. Paguyuban itu kan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Itu biasanya kita undang sebelum kita memutuskan lebih banyak. Ya. Yang terakhir adalah tentang yaitu komite, gitu ya. Karena komite hubungannya dengan desa, bertemu dengan desa itu yang paling terpenting. Pak Isna berarti dalam hal ini membutuhkan rekan guru yang komunikatif mungkin dan tidak melepaskan dari stakeholder terkait dengan pendidikannya, terutama di SDNJU 1. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Panjenengan mengambil keputusan tentang dilema etika, Pak? Iya. Yang terpenting ini tadi alhamdulillah Pak Puji ya, kita sama-sama ya, berdiskusi sama-sama yang paling terbaik ya di dalam mengambil keputusan tentang dilema etika. Kalau keputusan moral kan salah dengan benar, kalau salah ya salah seperti hitam ya hitam, putih ya putih. Kalau benar dengan benar ini memang harus ada kebermanfaatan yang paling terbaik, ya, kemanfaatan yang paling besar, ya, adanya kejujuran, dan harus adanya yang dipertanggungjawabkan itu yang paling terpenting di sini. Ya. Yang kelima itu harus ada keperpihakan. Ya, keperpihakan itu yang penting di sekolah ada keperpihakan kepada anak. Ya. Jangan keperpihakan kepada guru, ya itu yang paling terpenting. Jadi secara konklusi mungkin
dengan sifat-sifat kejujuran, keadilan, keberpihakan, Ya. berarti Bapak paling tidak akan mengambil sebuah keputusan yang bisa dianggap sebagai keputusan yang paling bijaksana. Iya. Seperti itu nih, Bapak. Iya, Pak Uji. Ji. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang panjenengan luangkan kepada saya Iya, Pak Uji. untuk melakukan wawancara dilema etika dan Dan saya juga mohon maaf Iya. Pak Uji karena ini tadi tidak ada persiapan apapun. Ji. Ya, itu sesuai dengan pengalaman saya sebagai pemimpin pembelajaran. Ji. Dan nanti mungkin teori-teori yang lain bisa dipelajari Pak Uji tentang masalah-masalah. Banyak sekali. Karena kita itu alhamdulillah dari buku-buku yang ada kasus itu cara penyelesaiannya itu ada historinya di dalam bukunya, sehingga kita biasanya untuk menyelesaikan itu mudah. Matur sembah nuwun, terima kasih Bapak. Baik rekan dan sobat CGP, tadi adalah wawancara saya bersama Bapak Isna Badarus Salasa, Kepala Sekolah SDN Jiu 1. Semoga informasi yang beliau sampaikan kepada kita atau kepada semuanya bisa bermanfaat dan membuat kita menjadi seorang yang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.